Aku hanya jadi orang jahat. Tanganku. Zhanglan, kamu berani melawan. Kamu tahu aku orang siapa? Tahu, anjingnya Liu Zicheng kan? Aku harus berterima kasih di kehidupan sebelumnya. Kalau tidak digigit, anjing-anjing ini terlalu keras. Tidak akan sampai nanti dari pertumpukan mayat merangkak ke posisi Raja Bawah Tanah. Tuan muda keluarga Liu. Liu Zicheng adalah orang terkaya di kota Jiangcheng. Berani-beraninya kau menggoda tunangannya, Marong Wanwan. Apakah engkau tahu kau sedang mencari maut? Xiao Zhang, cepat turunkan barang di tanganmu. Kak Li, Tuan Li, karena pacarannya hari ini menikah dengan orang lain, perasaannya tidak enak sehingga dia berkelahi denganmu. Mohon Tuan, berbesar hatilah, lepaskan dia. Ayah, Bangan. Yang masalah Jangsan itu, kenapa kau ikut campur? Aku saja tidak menganggapnya. Murong Wanwan, bagaimana mungkin dia pacarnya? Zhang San, kau anak yang jujur. Siapa Murong Wanwan? Dia adalah putri, bos mafia kota Jiangcheng. Ini bukan sesuatu yang rakyat biasa bisa gapai. Sekarang kau telah menyinggung Tuan Li. Cepat pergi, ambil uang ini, tinggalkan kota Jiangcheng, pergi sejauh mungkin. Jangsan, jika kau berani meninggalkanku, aku akan membunuhmu. Lalu bunuh diri. Kak Zhangsan, aku menyuruhmu tumbuh besar dan menikahiku? Baik. Tidak suka. Zetian menyukainya. Punya nyali, kau ikat rambutku seumur hidup. Halo cowok ganteng, bisa tambah WeChat? Chang San adalah priaku, Murong Wanwan, yang tidak terima, ayo lawan. Saat aku kabur dari upacara pernikahan di tempat kejadian, mereka bilang aku gila. Ternyata kau juga berpikir begitu. Seharusnya aku tidak berharap padamu. Kecelakaan tidak terjadi. Semua pemakai bisa diselamatkan. Kau mau apa? Menciummu. Dulu pegang tangan saja malu. Bagaimana dia berani menciumku dulu? Zhang San, aku tahu engkau setia dan berbakti. Cepat ucapkan perpisahan kepada Nona Murong Wanwan. Jika engkau tidak lari, akan terlambat. Terima kasih. Dengan ciuman ini untuk mengakhiri. Aku mengerti pilihanmu. Murong Wanwan, kenapa kau selingkuh di belakang tuanku dengan pria lain? Kau tidak tahu sopan santun. Aku Murong Wanwan berbicara. Kapan giliran anjing Liu Zicheng? Seperti kau menggonggong di sini. Baik. Kau berani memukulku? Aku akan beritahu tuan mudaku, kalian pasangan mesum.
Santai saja. Sakit itu wajar. Pulang dan beritahu majikanmu. Dia menipu ayahku untuk menikah. Utang penipuan pernikahan ini akan kuhitung sendiri dengannya. Changsan, mulai sekarang, aku tak akan ganggu kamu lagi. And it's happy keeping pakai untuk biaya pengobatan. Sisanya simpan dulu. Ikuti tuan modal Liumu. Apa kuat yang akan kau terima nanti masih di depan. Bos, inilah pasar 20 keping. Simpan baik-baik. Besok mungkin berubah menjadi 82 juta keping. Nona, Ayah, Murung Wan, kau lari dari pernikahan. Siapa yang mau kau temui? tentu saja orang yang benar-benar ingin kuminumahi. Siapa? Aku, Changsan. Nanti aku akan jelaskan pada ayahku. Pernikahan itu aku yang lari sendiri, tak ada hubungannya denganmu. Di kehidupan sebelumnya, setelah keluarga Murong bangkrut, halaman ini ditalik hanya untuk mengenang Wan. Kini dia masih ada, semua masih bisa diselamatkan. Bagus. Lihat apa? Jika melihat keributan seperti ini, sudah membuatmu takut? Maka nanti, tak usah temui ayahku. Jangan grogi. Ayah, mengarahkan senjata ke teman-temanku, cara menjamu tamu seperti ini sangat tidak sopan. Bajingan, kau berani merusak pernikahan putriku. Aku akan tembak kau. Ayah, turunkan senjatanya. Wan, Aku sendiri yang aktif mencarinya, tak ada hubungannya dengannya. Bukankah kau punya sesuatu yang mau kau katakan pada ayahku? Setelah selesai cepat pergi. Atau dia benar-benar akan membunuhmu. inikah si pengecut itu? Melihat senjata, bukankah seharusnya dia lari ketakutan? Tuan Murong, senjatamu. Aku kaget. Aku tahu. Bagaimana si pengecut ini? Tiba-tiba berubah. Kalau tahu takut, cepat-cepat pergi. Atas nama Wan, hari ini aku akan memberimu kesempatan hidup. Putri sulung dari Hei Long Hui, apakah layak bagi orang pengecut sepertimu untuk mengimpikannya? Pergi. Kalau tidak, besok hari ini tahun depan akan menjadi hari kematianmu. Tuan Murong salah paham. Aku datang bukan untuk meminta persetujuanmu. Aku rekomen Wan Wisma. Wan, kau lihat? Inilah pria yang selalu kau impikan. Tanpa memandang latar belakang keluarga, dengan orang lemah seperti ini, bagaimana dia bisa melindungimu di kemudian hari? Setidaknya dia tidak kira akan menyakiti kau atas nama perlindungan. Changsan, jika ada kebutuhan, katakan langsung padaku. Aku akan menyetujuinya.
Benarkah? Katakanlah, berapa banyak uang yang kau mau? Setelah mengambilnya, tinggalkan Jiang Cheng selamanya. Seumur hidup. Jangan temui Wan Wan lagi. Tuan Murong, aku bukan datang untuk meminta pendapatmu. Aku datang untuk memberitahumu. Murong Wan Wan, aku Jiang San akan menikahinya. Apa katamu? Murong Wan Wan menjadi istriku. Kau baru saja bilang pasti setuju. Ya tidak mungkin cepat-cepat mengingkari hati kan? Sangat sombong. Apa hakmu untuk menikahi Wan Wan? Aku Murong Waiting telah menjadi raja bawah tanah selama 20 tahun. Yang dilakukan adalah bisnis membunuh tanpa darah. Kau, orang pengecut yang takut mati. Apa hakmu untuk berkata seperti itu padaku? Usir orang ini keluar. Jika berani menginjakkan kaki lagi, nyawamu tidak akan disisakan. Ayah, jangan sentuh dia. Cepat pergi. Kau bisa menemaniku sampai sini? Aku sudah sangat puas. Baik, baik, baik. Kalau begitu, patahkan satu kakinya. Barang apa ini yang jelek? Anak buah baru yang baru masuk industri bahkan tidak menggunakan senjata ini. Apakah karena pernikahanku membuatnya terstimulasi? Jiang San dia benar-benar berbeda dengan dulu. Boka, kau gila? Maaf ya, Tuan Murong, senjata Anda rusak. Saya akan ganti. Mundur. Anak ini biasanya bahkan seekor ayam pun tidak berani bunuh Anda. Hari ini kenapa? Hei anak, dunia bawah tanah Jiang Cheng mengandalkan kekuatan dan cara. Kamu hanya pelayan restoran. Mau biarkan Wan Wan mengikutimu. Minum angin barat laut. Ayah, Liu Zicheng itu setidaknya kaya dan berkuasa. Kamu punya apa? Benar, yang dikatakan Tuan Murong benar. Kalau ada Liu kaya dan berkuasa, tahu kekayaan dan kekuasaan. Hari ini milikmu, besok tentu bisa jadi milikku. Omong kosong siapa yang tidak bisa? Begini saja, Chen Tianfeng di selatan kota berhutang uang lama padaku. Tidak banyak, hanya 50 juta. Sudah tertunda setengah tahun. Kalau kamu benar-benar mampu, tolong ambil kembali untukku. Chen Tianfeng. ayah. Chen Tianfeng si gila itu, orang-orang di bawahnya, semuanya orang nekat. Kamu menyuruhnya pergi, bukannya menyuruhnya mati? Bagaimana? Takut? Hutang ini saja tidak bisa diambil kembali, apalagi melindungi putriku. Senjata ini tidak perlu kau ganti. Pergi sekarang. Si rubah tua ini mainkan aku dengan licik, tapi dengan Chen Tianfeng, hutang lama ini memang harus diselesaikan. Murong waiting? Kalau kamu tidak mengakui Zhang San, maka putriku ini jangan kau akui juga. Dari sekarang, aku Murong Wan Wan. Hutang ini aku terima. Anak ini sekarang sungguh tidak takut mati. Atau hanya berlagak. Bagus. Berani. Aku beri kamu 3 hari. 3 hari kemudian, entah bawa 50 juta untuk menemuiku. Atau jangan pernah muncul lagi di depan Wan Wan. Tidak perlu 3 hari. Wan Wan, aku datang besok.
Antarkan Nona kembali ke kamar. Selamat datang, Pusat Mandi Ayu. Chen Tianfang. Oh, Chen Tianfang. Di kehidupan yang sekarang sebelumnya. Untuk membuatku menyerah menjadi kekasihmu. Hampir termaksaan melompat ke sungai. Karena kamu angkat keinginannya, aku akan memenuhi keinginanmu. Meski industri Chen Tianfang besar, tapi semuanya bergantung pada kekuatan Biaozi yang baru bisa berdiri kokoh di Jiangcheng ini. Di kehidupan sebelumnya, Biaozi mengikuti Ted melalui kehidupan bertakrah Chen selama puluhan tahun. Kakak, Biaozi. Di kehidupan sebelumnya, kalau bukan karena dihitung orang, bagaimana bisa sampai akhir? Sudahlah. Untuknya semuanya masalah bisa ditangani. Lapor Nona Besar, tidak ada anomali. Tuan Zhang aman. Terus ikuti. Lindungi dia. Jangan sampai dia mengalami kecelakaan apapun. Diterima. Chang Xiaoyu. Ini adalah milik Kak Feng, pusat mandi. Bukan kelas belajarmu. Bisakah kamu jangan selalu membawa buku kosakatamu yang jelek itu dan membacanya diam-diam untukku? Maaf. Baru gini dong yang patut. Dan lagi, kalau tamu menyentuhmu, itu tandanya dia menyukaimu. Kamu jangan begitu tamu menyentuhmu, langsung seperti kehilangan sepotong daging. Kalau kamu terus lambat-lambat begini, maka aku terpaksa memberitahu Kak Feng. Mengerti? Jadi begitu. Baik. Bagus kalau sudah mengerti. Jangan tiru kakakmu itu yang seperti itu. Lebih memilih menjadi pelayan daripada menerima kebaikan Kak Feng. Hidup ini harus tahu diri, baru bisa bertahan di masyarakat. Ini. Kamu siapa? Suka ikut campur urusan orang ya? Ujian masuk universitas sebentar lagi. Chang Xiaoyu. Kenapa kamu di sini? Kak, aku tidak akan kuliah lagi. Jangan terlalu bersusah payah. Xiaoyu. Kakak sama sekali tidak susah. Asal orang rajin dan jujur, pasti akan hidup bahagia. Kakak belajar dengan baik. Masalah uang, sangat pasti akan mencerdas. Urusanku tidak perlu kamu urusi. Aku tidak mau uangmu. Xiaoyu. Cepat pergi, Kak. Urusanku tidak perlu kamu urusi. Kukira siapa? Ternyata seorang anak pelayan. Kenapa? Datang membela adikmu ya? Kamu tidak menimbang diri sendiri? Berapa kemampuannya? Kak, Berlutut. Lelukon, aku harus berlutut kepada seorang pelayan? Bocah sialan. Kamu tahu siapa aku? Siapa kamu tidak penting. Dalam 3 menit, kamu akan diusir keluar. Setengah jam kemudian, kau akan di rumah sakit dengan 1 lengan patah dan 1 kaki diamputasi. Selesai kau hanya berani bilang bahwa kau jatuh dari tangga. Kalau tidak, keesokan harinya kau akan berada di ruang mayat yang dingin. Mengerti? Kau, apa yang kau mau? Ancaman, Tafer Bershot, pembunuhan. Tergantung bagaimana kau memahaminya. Tuan ini, aku salah? Tolong maafkan aku. Jauh lebih buruk darimu. Lebih baik jadi orang baik. Kata yang putuskan lenganmu. Saat tempelare. Terima kasih banyak. kakakku, kenapa seperti berubah? Kau masih kakakku? Dulu Kak terlalu pengecut. Dia tidak merawatmu dengan baik. Kau tidak menyalahkanku? Diam-diam keluar untuk bekerja? Kak tidak akan menyalahkanmu. Kak hanya akan menyalahkan diri sendiri karena tidak mampu. Tidak merawat adik sendiri dengan baik. Ya, salam kayak ada.
Aku tak tuas akan tak membiarkanmu sedikit pun tersakiti. Kak juga akan mengirimmu belajar ke luar negeri. Bukankah kau ingin pergi ke Australia? Kalau sudah pergi. Benarkah kau bisa menemaniku pergi ke Australia? Bisa. Setelah aku selesai urusan di sini, kita langsung pergi. Bantu siapkan 50 juta untuk Zhang San. Akan digunakan saat pergi ke luar negeri. Nona, Zhang San sudah dengan wanita lain seperti ini. Kau masih membantunya pergi ke luar negeri? Jangan banyak bicara. Dia melakukan ini, pasti ada alasan yang memaksanya. Hentikan dia. Jangan biarkan ia mengambil risiko. Cari Chen Tianfeng. Segera atur kepergiannya ke luar negeri. Siapapun tidak boleh melukainya. Lakukan seperti yang kukatakan. Siap. Sebentar lagi aku masuk urus sesuatu. Kau duduk di sini tunggu aku. Kak, ini adalah pemandian wanita. Pasang earphone. Jangan dengar apa-apa. Jangan melihat apapun. Mengerti? Kak Feng, lama tidak bertemu ya. Bentuk tubuh masih begitu. Berisi ya. Wah, kukira siapa? Ternyata adalah yang paling terkenal di Jiangcheng, orang jujur Zhang San ya. Kenapa? Kau bosan mengantar piring? Ingin datang ke sini pada kakak? Cari sedikit stimulasi. Tidak Peter lagi menjadi orang jujur. Bukankah ini datang memohon pada Kak Feng? Mintalah padaku. Dengar-dengar, kau baru-baru ini cukup berani ya. Bahkan Raja Bawah Tanah, Murong Waiting berani melawan senjatanya. Tapi, aku justru suka tipe seperti kamu, anjing liar yang tiba-tiba pintar. Mengikuti Murong Wanwan, apa masa depannya? Datanglah ke sini pada kakak. Kakak menyayangimu. Sudah memutuskan? Mau tidak temani kakak bermain? Boleh saja. Bermain sekali. Halaman 10 juta. Uang mudah saja, asalkan kau melayani kakak dengan nyaman. Ya, engkau terlalu panas. Aku traktir slowly. Turunkan suhu. Zhang San, cari mati. Lumpuhkan dia untukku. Kehidupan sebelumnya, pukulan yang seketika di arena tinju bawah tanah. Hari ini akhirnya bisa mengambil sedikit keuntungan kembali. Sial.
Jangan buang waktu. Serang bersama. Chang San, tidak mungkin pria yang dulu penakut, bagaimana mungkin memiliki kemampuan seperti ini? Kau berani di, aku berbuat onar di sini, dan di luar ada lebih dari 10 saudara. Jangan marah dulu. Saudari Feng, aku tunjukkan cerita yang seru. Kontrak pinjaman keluarga Murong, bagaimana bisa ada di tanganmu? Kau juga pengikut Biaozi. Dia dan keluarga Murong selalu tak akur. Hal kau meminjam uang dari keluarga Murong, dia tu tidak tahu. Urusan kalian aku tak mau campuri. Tapi sekarang berurusan pada keluarga Murong, uang 50 juta itu tak dibayar. Ini menyulitkanku. Kontrak pinjaman ini, kalau sampai di tangannya, sifatnya yang mudah marah. Aduh. Jangan ancam aku di sini. Hanya dengan dirimu bisa kenal Zhao De Biao? Mari kita bertaruh. Jangan. Kau ingin aku bagaimana? Sederhana. Uang 50 juta dari Tuan Murong itu antar langsung padanya. Baik, aku antar. Tunggu. Di sini ada 2 juta, anggap sebagai hadiah untukmu. Jangan bilang pada Kak Zhao. Kalau tidak, aku pasti tak akan melihat matahari besok. Sungguh pintar sekali. Ayah, kau bilang ini bagaimana bisa terjadi? Seluruh orang di Jiangcheng tahu kemarin pernikahanku dengan Wan Wan. Hasilnya pengantin perempuan itu lari dengan seorang pelayan miskin. Kau bilang putriku, lari dengan pelayan. Siapa yang melihat? Aku melihatnya, Chang San itu tidak hanya membawa Nona Murong, tapi juga memukul aku dan 2 kawanku. Ayah, dengarkan. Muka keluarga Liu kami sudah ternoda habis. Zikeng, kamu dan Wan Wan belum menyelesaikan upacara. Jangan panggil aku ayah. Ini Saudara Waiting, kau adalah raja bawah tanah. Jiangcheng itu benar. Tapi keluarga Liu kami juga bangsawan kaya. Hal ini, kau harus bertanggung jawab pada keluarga Liu. Chang San itu, apa dia pantas mencampuri pernikahan 2 keluarga kita? Saudara Liu, tenanglah. Wan Wan hanya sesaat tidak waras, terpesona oleh pria itu. Maka menantu keluarga Liu kapan akan masuk rumah? Jangan biarkan orang-orang tak bermoral merusaknya. Ibu Zicheng, kata-katanya berlebihan. Orangnya sudah saya atasi. Saya menyuruhnya pergi ke Chen Tianfeng di selatan kota untuk menagih utang lama 50 juta. Chen Tianfeng? Ayah, Paman Murong, bukankah ini menyuruhnya mati? Ini justru cara yang efektif selamanya. Wan Wan, Paman Murong, menurutku pernikahan 2 keluarga kita sebaiknya segera ditetapkan agar orang-orang rendahan di luar tidak mengotaki pernikahan kita. Orang-orang rendahan tidak akan mengincar kekuasaan keluarga Murong. The Denver Cigarette menikahi wanita yang tidak dicintainya. Bagaimana menurutmu, Tuan Muda Liu? Wan Wan, mengapa kau tidak percaya bahwa aku benar-benar mencintaimu? Liu Zicheng, kau seharusnya bersyukur tidak menikah denganku. Mengapa? Jika tidak,
hari ini kau tidak akan duduk di sini, melainkan muncul di berita kematian misterius pada malam pengantin. Ayah. Wan. Kau dan Zicheng adalah satu keluarga. Mengapa harus menakut-nakutinya demi seorang outsider? Benar. Dengar-dengar pelayan itu pergi ke wilayah Chen Tianfeng. Tempat seperti itu, bisakah dia keluar hidup-hidup? Mungkin sekarang sudah jadi makanan ikan di sungai. Wan, kau sebaiknya lepaskan harapanmu lebih awal. Patuhlah dan nikahlah dengan Zicheng kami. Itulah jalan yang benar. Murong Wan, jangan kau pikir aku tidak tahu apa itu Zhang San. Dia hanyalah pengecut yang selalu bersembunyi di belakang wanita ketika ada masalah. Tidak punya uang, tidak punya pengaruh. Dengan apa dia bersaing denganku? Wan, kemarin Zhang San pergi ke Chen Tianfeng. Begitu nekat pergi mencari maut. Kamu jangan lagi menunggunya. Aku tidak perlu lagi menunggunya. Zhang San, kau pergi ke Australia dengannya, seharusnya tidak akan pernah kembali lagi, kan? Wan, ako Zhang San sa kembali. Kau Putra keluarga Liu. Dengar-dengar kau kaya dan berpengaruh. Aku? Mau apa? Kau... Tuan Murong, berhasrat uang 50 juta yang Anda minta, kalau tidak kurang sepeser pun, sudah saya minta kembali. Buka kotak. Chen Tianfeng, Zhao Debiao dari selatan kota selama ini tidak kur dengan He Longhui. Bukankah Chen Tianfeng orangnya Zhao Debiao? Bagaimana mungkin dia datang sendiri mengantar uang? Tuan Murong, sebelumnya uang 50 juta yang dipinjamkan diam-diam, semuanya ada di sini. Salahnya anak buah yang tidak mengingatkan, membuatku menunda beberapa bulan baru mengembalikan. Mohon maafkan kesalahan kecil, jangan marah. Hahaha. Tidak usah sungkan. Jumlah hanya puluhan juta. Beberapa kelalaian anak buah. Wajar terjadi. Zhang San, lihat uang ini sudah dikembalikan. Kontrak. Sampaikan pesan ke Biaozi. Dan katakan kakaknya sudah kembali. Zhang San, kau gila ya. Berani menyebut diri kakaknya Zhao Debiao? Lebih baik kau kenal dia. Kalau tidak, aku akan carikan kau sebidang tanah feng shui yang bagus. Aduh, aku... Tidak pantas, sangat tidak pantas. Mertua, kau biarkan sih. Bajingan kelas rendah ini begitu menghina keluarga Liu kami dan menista menantumu di masa depan. Saudara Waiting, hari ini anak ini harus membayar akibatnya. Kalau tidak, bagaimana muka keluarga Liu kami bisa terjaga di dunia bisnis Jiangcheng? Bagaimana orang membicarakan kedua keluarga kami? Saudara Liu, urusan anak-anak, biar mereka selesaikan sendiri. Kami generasi tua ikut campur, akan memalukan. Saudara Waiting, Zhang San, kau kira dengan trik preman kecilmu menakuti Chen Tianfeng, kau bisa masuk ke dalam, kau cuma seorang anak yang mengantar piring. Sampah. Murong Wan hanya sekadar iseng menganggapmu mainan. Dia sudah bosan. Kamu bahkan tidak pantas membersihkan sepatunya. Murong Wan, beraninya kau memukulku? Tidak ada yang boleh menghina dia di hadapanku. Aku akan membunuhmu. Memkul Waintad. Bukan perbuatan pria sejati. Pria? Kamu seorang pengecut? Berani menyebut diri pria? Zhang San, aku beritahu kamu, orang lemah seperti kamu, dari lapisan bawah masyarakat. Sangat lucu. Kamu bahkan tidak berani memukul orang, apalagi yang bisa kamu lakukan? Aku tidak bisa berkelahi.
Mari kita tenang dan berbicara dengan masuk akal, tidakkah? Bicara apa ibumu? Di dunia ini tidak ada banyak alasan yang bisa dibicarakan. Kamu anak haram tanpa orang tua. Barang. Ayo pukul aku. Coba sentuh aku sedikit. Pengecut. Hari ini aku akan memberitahumu apa arti pria sejati. Wan. Apakah pistol ini asli? Jangsan, kamu jangan impulsif. 自称。Ibu. 自称。 Tuan Muda Liu, sekarang kamu sepertinya benar-benar bukan pria lagi. Bagaimana ini? Bagaimana? Anak. Murong Waiting. Kamu hanya menonton begitu saja? Bagus. Bagus sekali Asosiasi Naga Hitam. Bagus sekali. Murong Waiting. Meskipun orang gila berbuat kekerasan, menghina keluarganya, dan melukai anak tunggalku. Hutang ini, keluarga Liu akan ingat. Ayo pergi. Cepat. Bagaimana bisa kamu menembak dia di sana? Wan, dia berani memukulmu? Aku benar-benar tidak tahan lagi. Seharusnya kamu tembak kepalanya. Orang seperti dia, jika dibiarkan akan menimbulkan masalah tak terhingga. Hampir lupa kamu adalah putri generasi kedua mafia. Changsan. Murong Waiting. Hutang ini ambil kembali untukku. Budiman ini, aku, Murong Waiting, akan catat dulu. Tapi, di keluarga Murong, beraninya kau bertindak dan melukai orang keluarga Liu. Sudah membuat orang sangat kesal. Hutang ini, bagaimana cara menghitungnya? Murong Waiting-nya, kamu benar-benar licik sekali ya. Dengan meminjam tanganku untuk menagih utang, Amcik Sedekah Brazil, lalu memanfaatkan kesempatan untuk menyingkirkanku. Karena menghormati keluarga Liu, kamu tidak ingin merusak hubungan, lalu memanfaatkan tanganku untuk memutuskan hubungan sepenuhnya. Di dalam dan di luar, semua keuntungan kau ambil sendiri. Dia, seorang pemuda baru terjun ke dunia. Bagaimana bisa melihatnya begitu mendalam? Changsan, apakah dia masih Zhang San yang dulu? Kau memang pintar. Kalau tidak pintar, di kehidupan sebelumnya sudah mati ratusan kali. Nona, tadi cukup berani ya. Tamparan ini begitu keras. Siapa yang suruh dia menghina kamu? Tanganmu sakit tidak? Sudah memutuskan pergi? Mengapa masih kembali? Apa yang kau katakan? Tidak ada apa-apa. Bagaimana caramu mendapatkan uang ini? Chen Tianfeng bukan orang yang mudah. Pakai logika saja. Gunakan logika? Logika yang dijelaskan dengan tinju. Saya bukan hanya untuk membantu ayahmu menagih utang. Aku juga sangat butuh uang. Uangnya sudah sampai? Sudah dapat meskipun tidak banyak, tapi cukup untuk sementara. Oh iya, Wan, Yuta sering ke luar negeri. Tahukah cara mengurus visa ke Australia? Ajarilah aku. Kau ternyata masih akan pergi. Dalam waktu singkat, bisa membuatmu berubah begitu besar. Dia pasti sangat penting bagimu ya. Aku akan membantumu mengurusnya dengan baik. Bibir yang begitu enak dicium. Mengapa dulu begitu penakut? Aduh, Nona tidak baik. Changsan. Ya kenapa? Changsan, bagaimana dia bisa di sini? Wan, aku akan pulang nanti.
Aduh, apakah kau benar-benar akan kembali? Omong kosong. Suruh kalian menghalangi Zhang San dan mengirimnya ke luar negeri. Sekarang bagaimana ini? Nona, sebenarnya kami berdua akan menghalanginya. Siapa sangka orang Chen Tianfeng mengurung kami berdua semalaman dan bahkan berbuat kekerasan. Jadi tidak sempat melindungi, Tuan Zhang malah mengira dia sudah Keluar! Bioge, Anda coba barang baru yang datang. Ku dengar Anda suka rasa ini. Apa yang mau dibicarakan? Piauke, kemarin ada seorang bocah datang ke pemandian kita mengacau. Cara-caranya kejam. 6 anak buah saya tidak bisa bertahan di tempatnya lebih dari 3 menit. Funger, aku serahkan tempat ini padamu. Kalau kamu sampai hal-hal sepele seperti ini, selalu datang padaku. Untuk apa aku punya kamu? Bukan Bioge, utamanya bocah itu terlalu sombong dan menyuruhku menyampaikan pesan untuk Anda. Katanya, sampaikan pesan untuk Biaozi, kakaknya sudah kembali. Katakanlah, siapa? Zhang San. Aku sudah biasa berkeliaran di jalanan bertahun-tahun. Yang berani menyebut diri seperti ini, kuburannya sudah ditumbuhi rumput tinggi. Aku bilang bocah itu ngawur. Nanti aku akan urusi dia. Piauke, uang yang dikirim bulan lalu kembali dikembalikan, masih ditolak. Masih keras kepala ya? Siapa berani menolak uang Bioge? Seorang orang jujur, dulu saya jatuh ke kolam dan hampir tenggelam. Dialah yang menyelamatkan saya, bahkan membiayai sekolah saya. Padahal dirinya sendiri setiap bulan hanya mendapat sedikit uang, masih setiap hari menasihatiku untuk berjalan di jalan yang benar. Tapi dunia ini ya, orang yang jujur susah hidupnya. Lakukanlah, jangan biarkan tubuh utuh. Kau cari aku? San Ye, saya juga hanya menjalankan perintah. Aku ada karisan padaku. Di mana Chen Tianfeng? Baik. Hahaha. Adik yang baik, aku mau kasih tahu sesuatu. Ayah tiriku bilang, asalkan bisnis ini berhasil, dia akan ganti mobilku dengan mobil sport model terbaru. Nanti kita di mobil. Kak Jie, kenapa ayah tirimu memperlakukanmu begitu baik? Siapa yang tahu? Mungkin karena kamu, Kak Jie yang hebat ya. Anak kandung ayah tiriku, tidak tahu di restoran mana mencuci piring. Tapi si tua tidak peduli padanya. Hahaha. Ayo minum. Wah, kukira siapa ini? Bicara tentang setan, setan pun datang. Ini kan kakak bayiku, Chang San. Kenapa? Sudah bosan mencuci piring, lari ke sini untuk melihat dunia? Berpura-pura tidak mengenaliku. Aku kan masih anak angkat bapakmu. Secara hukum,
ketika bertemu adikmu ini, bahkan tidak bisa menyapa. Ternyata, yang punya ibu tapi tidak ada ayah yang mengajar, memang tidak berpendidikan. Haha, kakak baik, ibumu sudah mati. Bapakmu mengambil uang ganti rugi dan menikah lagi, membiayai sekolahku, membeli mobil dan rumah untukku. Kau tahu kenapa? Karena bapakmu juga merasa kau dan adikmu itu adik yang rendah, hanya pantas melayani orang lain, mengantar piring dan mencuci kaki. Sedangkan aku ini anak yang hebat, baru bisa membuatnya bangga. Sebenarnya kau bisa hidup lebih lama 2 hari. Kau suka melayani orang kan? Ayo. Berlutut untuk pacarku. Isi gelasnya sampai penuh dan menyanyikan lagu itu 2 kali, maka aku akan mengusirmu. Lihat, ternyata benar. Bahkan jika aku memberikanmu 10 nyali sekalipun, kau takkan berani memukulku. Kau hanya pantas berada di dapur, mengerjakan pekerjaan kecil, mencuci piring, membersihkannya, mengusap kiri dan kanan. Sial! Suka minum anggur? Minumlah lebih banyak. Changsan, berani-beraninya kau memukulku, aku pasti akan memberitahu ayahmu. Ayahmu tak akan membiarkanmu lolos. Ayahmu lah. Kak, aku salah. Jangan pukul, aku salah. Tolong, jangan pukul, aku salah. Fengjie, pertontonan sudah disebut. Sekarang saatnya membicarakan urusan kita kan? Jangsan, orang yang kukirim untuk mengantarmu, bagaimana? Kau datang sendiri? Teman yang pakai topi itu, ya tadi lewat. Saat ditepuin sungai, ngotot bilang panas, ingin melompat berenang 2 putaran. Aku tetap bisa menghalanginya. Sekering mungkin sedang bermain kartu dengan naga raja, bermain dao di zoo. Feng Cai, jangan emosi. Kalau kata orangmu kurang sopan, aku akan dengan senang hati membantumu mendidik mereka. Changsan, jangan kira kau hebat karena bisa berkelahi. Ini di kota Jiang, kau menyentuh orangku, Zhao Debiao tak akan membiarkanmu lolos. Akan menyuruhmu untuk menyampaikan pesan ke Biaozi. Sudah pernah disampaikan. Jangan berpura-pura, Zhangsan. Dia sama sekali tidak kenal orang sepertimu. Melawanku, hanya ada jalan buntu bagimu. Tapi aku melihatmu adalah orang berbakat. Mengikuti Murong Wanwan, gadis pirang itu, apa masa depannya? Mari ikut aku. Uang, kuasa, wanita, semua bisa kuberikan. Peristiwa malam ini, aku bisa menganggapnya tak pernah terjadi. Denganmu, Feng Jie, kuilmu ini terlalu kecil, tidak muat untuk patung besar sepertiku. Kau... Aku tanggap bertemu Zhao Debiao. Sekarang... bertemu Kak Biao. Changsan, kau pikir kau siapa? Kak Biao itu bisa kau temui semaumu? Hanya dengan kau menyamar sebagai kakaknya? Omong kosong ini. Kulihat kau. Benar-benar bosan hidup. Memaksa diri sendiri. Masuk ke gerbang neraka. Kau yakin ingin bertemu dia? Berhenti. Area pribadi.
Serang asing selalu mendekat. Kak Bau, dia adalah Zhang San. Memaksa ingin bertemu Kak Biao. Kak Biao sedang berbicara bisnis. Bukan sembarang orang bisa bertemu. Pergi. Mencari mati. Kau pergilah beritahu Zhao de Biao. Zhang San telah datang. Kak Bau, kalau tidak, biarkan dia bertemu sekali. Anggap saja memenuhi keinginannya sebelum mati. Feng Jies. Kau bukan tidak tahu sifat Kak Biao. Biarkan dia masuk. Kau dan aku bisa tanggung jawab. Kak Bao, ya. Percayalah padaku, Kak Biaomu hari ini, tiap bertemu aku, kau akan mati lebih menyedihkan. Berkata kosong. Cepat pergi. Kata-kata terbaik susah nasihatkan hantu yang pantas mati. Oh ya, Kak Biaomu pasti tidak pernah bilang pada kalian, dulu dia jatuh ke lubang tinja dan diselamatkan orang kan? Bohong. Kak Biao jelas-jelas jatuh ke kolam air. Zhang San, kulihat kau benar-benar gila berat. Omong kosong seperti ini. Bisa kau karang? Kak Biao, orang sehebat apa? Akan jatuh ke lubang tinja? Bagaimana kau tahu hal tentang Kak Biao? Kau pikir bagaimana? Kau mati di luar. Suara sekeras ini kau tidak dengar, ya? Sedang membicarakanmu. Kau... Kakak. Kakek... Kau akhirnya mau bertemu aku. Sudah. Ingusmu kena bajuku. Bagus Biao. Sekarang kau sudah sukses ya. Untuk bertemu titik kenip, masih harus melewati banyak rintangan. Siapa yang menyuruh kalian melawan kakakku? Piauger, aku tidak tahu bahwa dia adalah kakak general yang sebenarnya. Feng Jie lah yang mengatakan ada keributan dan mengaku sebagai kakak Anda. Salah paham. Piao ke? Zhang San, dia... Oh tidak, Sanye. Sanye, kemampuannya terlalu hebat. Aku khawatir dia membahayakan Anda. Dan lagi, Anda bilang Anda tidak kenal Zhang San. Jangan bicara tentang Zhang San. Kakakku namanya Zhang Jigang. Lupa, kau belum tahu bahwa aku ganti nama. Zhang Jigang. Itu tuh nama lama aku. Sebelum aku pergi dari rumah. Apa yang dulu-dulu, Kak? Tidak usah khawatir, Biao. Aku yang tidak menjelaskan dengan jelas. Jangan salahkan mereka. Dengar Azina. Cepat ucapkan terima kasih kepada kakakku. Terima kasih, Sanya. Terima kasih Sanye atas belas kasihan tidak membunuh. Kakek, mari kita masuk untuk mengobrol lama. Ayo. Ayo. Kakak, selama bertahun-tahun ini, aku mengirimimu uang, tapi kamu tidak mau menurutnya. Aku kira karena aku tidak menurutimu untuk mengambil jalan yang benar, kamu tidak mau bertemu denganku lagi. Biaozi. Dulu sih kau tidak mendengarkan aku. Sabtu. Orang jujur di dunia ini tidak bisa bertahan hidup. Kakak, apakah ada orang yang mengganggumu? Katakan padaku, Yuktaran menghabis keluarganya. Dulu memang banyak orang yang menggangguku. Tapi, ke depannya tidak akan lagi. Di Sren, dengan aku de Zhao de Biao di sini, supaya barang mancen de. Kakak, sejung jari pun, ke depannya kita bersaudara bekerja sama, seluruh wilayah selatan kota ini, dunia bawah tanah, akan menjadi milik kita. Biaozi.
Yang kuinginkan bukan hanya satu wilayah selatan. Kakak, maksudku Ingin melindungi Wan Wan dan Xiaoyu serta Biaozi. Aku ingin kota Jiangcheng ini, baik dunia kita maupun putih, ke depannya, semua bernama Zhang. baik. Kakak, kedepannya Rene kemanapun kau pergi, aku dan Zhao de Biao akan mengikutimu. Gunung Pisau atau Lautan Api, hanya dengan satu katamu. Kakak, perasaan kau telah mau... Sepertinya kau lebih kejam dari dulu dan lebih tampan. Tuan San, Tuan San, Tuan San. Tuan San. Tuan San, Lapangan di wilayah selatan yang dikelola oleh Feng Jie. Jalur logistik di wilayah utara, Baozi, kau yang ambil alih. Aku ingin dalam 1 bulan melihat efisiensi meningkat 30%. Kerugian berkurang 50%. Adik kasih nafkah. Pergi sendiri. ya Tuan San. Biaozi, keluarga Liu, bila Dynamite ini banyak ada gerakan apa? Setelah Liu Zixing hancur, Di permukaan keluarga Liu, sedangkan ada gerakan besar. Tapi diam-diam, dalam kontraksi industri, ingin menjual beberapa aset pinggiran. The Cruisin ingin memusatkan dana untuk melakukan sesuatu. Kemarin terus, Mekura dengan Katsura Murong telah memutuskan hubungan sepenuhnya. Beberapa proyek kerjasama, semuanya gagal. Memusatkan dana, ingin melawan balik, atau ingin kabur? Awasi dengan ketat. Bagaimana dengan Murong Waiting? Si rubah tua itu sangat stabil. Terhadap urusan keluarga Liu, tidak peduli sama sekali. Sepertinya, diam-diam menyetujui hal antara Anda dan Nona besar. Tapi apa? Dia diam-diam menyuruh orang menyelidikimu. Tuan, sudah ketahuan, Jiang San beberapa hari ini selalu bersama Zhao de Biao, berada bersama. Keduanya di lapangan selatan kota, sering keluar masuk. Dan katanya, di bawah Zhao de Biao, semua bisnis abu-abu sedang cepat-cepat dicairkan. Beberapa kasino bawah tanah dan klub malam sedang diam-diam dipasang papan nama untuk dijual. Menurut laporan mata-mata yang kami tempatkan, Zhao de Biao sedang melalui bank gelap mentransfer dana. Jumlahnya cukup besar. Masih ada lagi. Jiang San baru-baru ini terus-menerus mengajukan paspor darurat dengan tujuan Australia. Bagus sekali Zhang San. Aku kira dia benar-benar berubah, berani dan bertanggung jawab. Tidak disangka semua yang dia lakukan, semuanya untuk mempersiapkan pelariannya. Wan Wan. Ayah, aku percaya dia melakukannya. Pasti ada alasannya. Bodoh. Nak, dia memanfaatkanmu. Dia menagih utang untukku, menyinggung keluarga Liu. Mungkin semuanya untuk bersama Zhao de Biao. Si buronan itu berkeliaran bersama, mencairkan dan kabur. Dia sama sekali tidak bermaksud bertanggung jawab padamu. Kapan dia berangkat? Belum pasti, tapi seharusnya segera. Wan Wan, masihkah kamu merasa luka dirimu?
Tidak cukup parah. Pria seperti ini. Di matanya hanya ada uang dan jalan keluar. Dia mendekatimu adalah demi kekuatan dan sumber daya. Keluarga murong kita. Meskipun benar demikian, aku seharusnya bersyukur. Bersyukur bahwa dia bukan lagi Jang San yang tulus dan baik hati. Tapi kalian anggap sebagai orang yang bisa diinjak-injak. Wan Wan, kamu mau pergi kemana? Dia belum berpamitan denganku. Burung Waiting ingin menyelidiki efektivitas Sacred Blade asalkan tak mempengaruhi perusahaan. Barnaby and Spark. Perusahaan sekarang berada dalam periode kritis transformasi darurat. Semua industri yang kami kelola harus legal dan sesuai aturan. Sudah mengerti? Mengerti. Xiao Yu, ada apa? Kak, bisakah kamu pulang sebentar? Aku pulang untuk mengambil buku keluarga. Mereka tidak memberikannya padaku. Xiao Yu, jangan takut. Kak segera pulang. Taga, apa yang terjadi? Kau ada urusan mendesak, Biaozi. Rapat kamu yang pimpin. Berani-beraninya kamu, berani pulang mencuri. Mau ke berintah Dauk? Rumah ini milikku. Setiap jarum dan benang di sini adalah milikku. Peninggalan almarhumah ibumu itu sudah habis terpakai. Masih ingin mengambil buku keluarga? Mau digunakan untuk apa? Apakah ingin diam-diam mengambil untuk memindah namakan? Tidak mungkin. Aku lihat kamu masih mencuri apa lagi? Berikan. Kurangi bicaramu. Berikan saja buku keluarga padanya. Chang Yongqiang, kamu si pengecut. Di sini ada hakmu untuk bicara. Rumah ini dan uang kompensasi itu seharusnya sudah menjadi milik kami berdua, ibu dan anak. Dua pengutang ini bisa tumbuh besar. Di belakangnya kamu tidak sedikit memberi bantuan, kan? Sekarang ingat, pulang mengambil barang. Mimpi. Kapan aku pernah memberi bantuan? Pada mereka, kamu benar-benar bisa mengada-ada. Ayah, ibu, kalian bicara dengan gadis ini untuk apa? Gadis ini sama seperti kakaknya, sama-sama orang jahat. Kakaknya kemarin memukulku di bar, hari ini dia datang mencuri di rumah. Laporkan ke polisi. Pasti dilaporkan, gadis ini harus ditangkap. Aku tidak mencuri. Buku rumah tangga itu memang ada halamanku. Aku ingin belajar ke luar negeri, harus pakai buku rumah tangga untuk mengurus dokumen. Ke luar negeri. Dengan apa kamu? Atau dengan kakakmu itu yang hanya pelayan? Lucu sekali. Aku rasa kamu ingin membawa buku rumah tangga. Untuk apa? Melakukan hal memalukan? Apa ya? Kamu punya utang di luar? Atau kakakmu itu yang menyuruhmu? Ingin diam-diam membawa buku rumah tangga untuk dijual? Pernikahan istri kedua Pak Jang sungguh hebat. Gadis kecil itu juga cukup kasihan. Kasihan apa? Siapa yang tahu apakah mereka benar-benar mencuri? Ayah, katakan sesuatu. Xiao Yu, kamu, buku rumah tangga itu belum bisa diberikan padamu. Kakak Jayemu membeli rumah, masih butuh buku rumah tangga. Bicaralah, bicaralah. Jangan mencubit. Ibu-ibu. Kakak. Sakit? Siapa yang memukul? Zigang datang. Cepat bawa adikmu pergi. Mulai sekarang, jangan datang ke rumah kami lagi. Aku bilang, siapa yang memukul? Chang San, kamu berani datang ke rumah? Ibu, dia yang kemarin memukulku, sangat sakit. Chang San, cepat bawa adikmu pergi. Kalau berani datang lagi, aku laporkan ke polisi. Chang Yongqiang, kamu hanya diam melihat anakmu dipukul? Benarkah? Zigang, bagaimana caramu bicara pada ayahmu? Kamu dulu bicara, bukan begitu. Barusan ibumu bicara sedikit terburu-buru. Ibuku sudah meninggal. Oh, dan kau bukan ayahku. Ah, Chang San,
Apakah kau yang menyuruh adikmu kembali mencuri? Kau sebagai kakak juga bukan orang baik. Aku mewakili keluarga Zhang mendidiknya dengan baik. Bukankah itu wajar? Ibu, Tamparan ini adalah bunga. Kau... Anak ini hari ini ada apa? Biasanya ketika bertemu denganku, seperti tikus melihat kucing. Peggy, aku menganggap telah membesarkan 2 anak durhaka. Kapan kau pernah membesarkan kami? Sejak ibuku meninggal di lokasi konstruksi, kakakku putus sekolah sejak kecil untuk bekerja. Dari SD sampai SMA, biaya sekolah adalah hasil kerja kakakku, yang mengumpulkan barang bekas di akhir pekan dan bekerja sebagai kuli di lokasi konstruksi saat liburan, satu persatu ditabung. Pernahkah kalian memberikan 1 sen pun? Cip. Kau siapa? Berani menyuruhku memberimu uang? Zhang Xiaoyu, cepat minta maaf pada ibumu. Dia adalah gundik yang kau nikahi dengan uang santunan kematian. Ibuku, bukan ibuku. Zhang Zegang, lepaskan. Aku hitung 3, 2, 1. Kau tidak melepaskan ya? Aku akan menghajarmu di depan semua tetangga. 3, 2. Zhang San, berani kau memukul ayahmu? Kau tidak punya hati nurani. Cepat lepaskan. Lepaskan. Kau anak kurang ajar. Berani kau memukulku? Aduh. Keterlaluan anak durhaka ini. Dia tidak hanya memukulku, tapi juga memukul ayah kandungnya sendiri. Tetangga-tetangga, datang lihatlah. Anak kandung keluarga Zhang ini seperti apa? Ambil buku registrasi rumah tangga. wahai tetangga-tetangga, cepat lihatlah. Anak memukul ayah, terkutuklah. Dia tidak akan berakhir baik. Mulai sekarang, aku bertanggung jawab memindahkan registrasi Zhang Xiaoyu dan dia tidak ada hubungan lagi dengan keluarga ini. Ayah, ibu, kalian cepat lihat. Zhang Xiaoyu benar-benar mengurus studi ke luar negeri. Dia dari mana uangnya? Ini mungkin uang yang Zigang dapatkan dari bekerja. Omong kosong. Dia hanya pelayan, bisa dapat ratusan ribu? Bohong. Ayah, ibu, menurut kalian apakah uang ini mungkin dicuri oleh mereka berdua dari uang santunan kematian ibunya dulu? Tidak benar. Uang santunan kematian dulu diberikan sekaligus padaku. Sudah kuserahkan semua padamu. Atau mungkin kamu tidak menyerahkan semua uang dan menyembunyikan uang saku untuk 2 anakmu. Ma Shumei, jangan fitnah. Aku akan cari mereka berdua sekarang dan jelaskan. Chong Zigang, kau berhenti. Katakan, apakah uang santunan ibumu dulu itu kau sembunyikan sebagian diam-diam? Pasti kalau tidak, dari mana dia punya uang untuk pergi ke luar negeri? Dia mengambil uang kami dan ingin kabur. Aku bagi tahu kamu, hari ini kalau tidak mengembalikan seluruh uang kompensasi, tak seorang pun boleh pergi. Ayah, lihat baik-baik. Belajar di Australia ini setahun ratusan ribu loh. Mereka berdua miskin sekali. Dari mana uang ini? Ini belum tentu. Adalah dulu kontraktor itu secara diam-diam memberi mereka lebih banyak dan mereka sembunyikan. Kalian bohong. Uang kakakku adalah dia hasilkan sendiri. Dihasilkan. Dia yang cuma jadi pelayan, sehari paling banyak 100 lebih.
Ratusan ribu, dia harus mengumpulkan sampai kapanpun. Yaitu, Jigang ya, ayah dulu salah terhadap kalian, tapi uang ini bukan hal yang sembrono. Itu adalah ibumu. Uang nyawa. Secara logis, uang ini adalah milik keluarga kita. Kalau kamu benar-benar mengambilnya, kamu harus mengeluarkannya. Kita masih satu keluarga. Benar kan? Satu keluarga. Jang Yongqiang. Ya, ketika ibuku meninggal, uang kompensasi proyek diberikan 82.000. Dari ketika kamu menerima uang, langsung menikahi Mashume. Lalu membeli mobil sih untuk anaknya, dan membeli rumah. Aku dan Xiaoyu hanya bisa tinggal di sebuah kontrakan bocor yang jelek. Di musim dingin, bahkan selimut tebal. Tidak punya. Bagaimana adik kamu tidak mikir pai? Kita masih satu keluarga. Jang Yongqiang ini benar-benar bukan orang baik. Ah, brengsek. Anak kandung tidak diurus, malah mengurus anak orang lain. Ya, ayah seperti ini. Mati tidak ada yang mengubur. Lalu bagaimana? Kamu adalah anak laki-laki, merawat ayahmu adalah kewajiban. Uang itu seharusnya kami gunakan. Sekarang kamu sudah mandiri, punya uang, langsung ingin membawa adikmu pergi jauh. Tidak peduli kami hidup atau mati. Tidak mungkin. Hari ini kalau tidak mengembalikan uang, aku akan melaporkan kalian mencuri. Aku buat kamu masuk penjara. masuk penjara. Ada tuh malut. Bodoh. Bawa orang ke Tuan J. Sin Chun. Tidak perlu banyak orang. 20 orang saja cukup. 20 orang? Cuma omong kosong, kan? Jangan datang. Tadi, siapa yang bilang mau mengirimnya ke penjara? Kau siapa? Ini urusan keluarga kami. Bukan urusanmu sebagai orang luar. Urusan keluarga. Berani sentuh orang Murong Wanwan? Bukan lagi urusan keluarga. Murong Wanwan. Dia itu dari Jiangcheng, Putri Hei Long Hui. Murong Wanwan. Pasti iya. Selain dia, siapa lagi yang punya aksi sebesar ini? Xiaoli, Nona besar, bisa bertindak? Usah ribut. mengerti. Apa yang kalian mau? Aku beritahu kalian, sekarang ini masyarakat hukum. Hukum masyarakat. Ini. Menurut peraturan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, uang santunan kematian harus dibagi secara wajar oleh anak-anak dan digunakan untuk masa depan jaminan hidup. Kalian diduga melanggar. Selain itu, berdasarkan catatan bank, akun Bapak Jang Yongqiang, dalam 10 tahun terakhir, setiap bulan ke akun biaya sekolah Zhang Xiaoyu, transfer kurang dari 300 yuan, membentuk ketidakpatuhan terhadap anak di bawah umur, kewajiban pengasuhan yang serius. Pengacara kami akan menyerahkan sekaligus ke polisi dan kejaksaan. Mohon kerjasamanya. Kalau kami tidak mau kerjasama, bagaimana? Nona besar, bagaimana kau tahu aku di mana? Anda datang dengan aksi seperti ini. Xiao Tebiao yang telepon. Bilang kau tidak izin mereka ikut dan khawatir kau sendirian. Tidak bisa menghadapi. Jadi suruh aku datang. Si Biaozi ini pandai juga khawatirkan aku. Wan. Terima kasih ya. Kalau bukan karena kau hari ini, situasinya akan lebih buruk. Aku cuman
Tidak melihat kau diperlakukan begitu oleh orang seperti itu. Mereka tidak pantas. Kak, aku sudah sampai. Pergilah, tenang belajar. Soal kartu keluarga, aku akan urus secepatnya. Kakak Murong, terima kasih. Changsan, tidakkah kamu merasa perilakumu sekarang terlalu konyol? Aku bisa menerima kau menyukai gadis lain. Tapi sekarang kau bahkan tidak melepaskan siswa SMA. Changsan, apakah kau terlalu nekat? Apakah saya dah lapar? Atau apakah kamu merasa Perminger Ferguson Warrington sangat menarik? Aku? Bukankah begitu? Apakah kau tidak berpikir bahwa aku dan dia? Dulu gadis muda di pusat spa, sekarang siswa SMA. Changsan, sebenarnya berapa banyak adik baik yang kau punya? Murong Wan. Ya, kau mencela orang sangat keras. Tapi bahkan tidak tahu siapa yang di sampingku. Mengikutimu adalah salahku. Aku hanya untuk melindungimu, jadi mengapa kau tidak pernah memberitahuku kau punya seorang adik? Karena keluargaku dulu, keadaannya rumit. Aku tak ingin mempengaruhi. Tidak menyangka Nona Murong bahkan cemburu pada adik ipar masa depannya sendiri. Lepaskan aku. Siapa yang cemburu? Urusanmu. Ada hubungan apa denganku? Tidak ada hubungannya denganmu. Kalau ada kamu cium, apakah juga tidak ada hubungannya denganmu? Sekarang ada hubungannya. Changsan, sekarang meskipun kau ingin lari, tidak bisa melarikan diri. Tuan ketiga, apakah Anda ada? Barang yang Anda inginkan, saya bawa untuk Anda. Saya, ini adalah paspor dan visa darurat. Untuk Anda dan Nona Xiaoyu, sudah selesai diurus. Baik, sudah bekerja keras. Tuan, kami baru mendapat kabar pasti bahwa atas nama Zhao de Biao, sebagian besar industri abu-abu sedang dijual dengan memanfaatkan kesempatan dan arus dana tidak jelas. Oh iya, kami juga menemukan bahwa Zhang San itu membawa adik perempuannya baru saja mendapatkan visa darurat Australia. Zhao de Biao, apakah Lazin ingin membersihkan diri? Atau bersiap melarikan diri? Apa hubungan antara Zhao de Biao dari selatan kota dengan Zhang San? Dengar-dengar Zhang San, untuk mendekati Zhao de Biao, menggunakan banyak cara, baru bisa masuk ke perusahaan Zhao de Biao. Kekuatan Zhao de Biao di kota Jiang sudah berakar dalam. Tidak mungkin dia bisa melarikan diri begitu saja. Sebaliknya Zhang Lan telah menyinggung keluarga Liu kami, dia pasti mati atau cacat. Hanya dia yang buru-buru mencairkan aset dan melarikan diri. Apakah mungkin Zhang San ingin membawa uang Zhao de Biao dan melarikan diri? Itu Zhang San. Itu pasti Zhang San. Yang sambil mendorong Zhao de Biao untuk menjual aset dan mengumpulkan dana besar sambil diam-diam mengurus visa ke luar negeri. Dia ingin mengambil semua harta Zhao de Biao. Zhao de Biao mungkin masih tidak tahu. Zicheng benar. Zhang San itu tampak seperti orang licik dan jahat. Telah menyebabkan keluarga Liu kami putus keturunan. Kali ini,
pasti akan membuatnya membayar. Kali ini, tanpa keluarga Liu kami turun tangan, Zhao Debiao juga akan merobek-robek Zhang San. Melepaskan kebencian di hati. Pergi, siapkan mobil, pergi ke tempat Zhao Debiao. Ya? Kantor baru Pak Zhang ini bagus ya. Wan, apakah kamu ada di Tekwati? Tidak ada. Hari ini adalah kali ke-6 kami ketika datang ke sini. Seseorang belakangan ini sangat manja. Kenapa? Pak Zhang jengkel padaku? Kalau begitu aku pergi. Domba masuk mulut harimau. Mana mungkin dilepaskan? Siapa yang domba? Itu belum tentu loh. Ayah, beri aku 1 miliar. Berapa? 1 miliar. Kamu mau berikan uang untuk siapa? Aku tidak bakar uang kertas. Aku mau uang tunai. Atau yang bisa diuangkan kapan saja, aset luar negeri. Kamu mau pakai 1 miliar. Kamu sungguh berpikir rumah ini adalah pabrik cetak uang? Beri atau tidak? Murong Wan, aku adalah ayahmu, bukan mesin ATM-mu. Kamu tidak akan kabur dengan Zhang San itu, kan? Atau dia yang menyuruhmu minta? 1 miliar. Kamu tahu berapa jumlahnya? Berani-beraninya minta. Aku beritahu kamu, tidak ada 1 sen pun. Lihat apa? Lihat begitu serius. Lihat senjata. Jika suatu hari kamu ingin kabur lagi, lihat bagaimana mematahkan kakimu. Cukup cepat. Habis sebelum dipatahkan? Bisakah kita lakukan sekali lagi? Sanya. Saatnya Liu Zichen datang. Katanya ada informasi penting. Beritahu Biaoge. Biaoge meminta Anda datang. Lagi. Wan, tunggu di sini sebentar. Tunggu. Aku juga ingin mendengar. Apa yang ingin dikatakan Liu Zicheng? Ayo pergi. Tuan Liu, benar-benar tamu langka. Hanya tinggal 2 kaki, masih datang sendiri. Ada apa yang bisa diajarkan? Biaoge, saya mengganggu dengan lancang. Saya akan ungkapkan kepada Anda sebuah penipuan yang mengejutkan. Ini menyangkut seluruh kekayaan Anda. Anda sama sekali tidak boleh percaya Zhang San si pengecut itu. Oh. Coba katakan. Saya dapat kabar pasti. Zhang San di belakang Anda, diam-diam mengurus dokumen ke luar negeri. Tujuannya adalah Australia. Visanya sudah turun. Tuan hubungannya dengan kekayaan. I can't. Coba pikir, apa yang dia lakukan belakangan ini di sini? Dia menyuruh Anda menjual aset untuk mengambil dana dan menguangkannya. Biaoge dia, seorang anak muda yang tiba-tiba muncul. Mengapa Anda begitu percaya padanya? Dia berniat dengan sengaja mengambil semua uang Anda. Kemudian pergi jauh, Anda ditipu olehnya. Biaoge Zhang San, dia ini orang licik. Dia tidak tahu berterima kasih. Dia berkhianat dari dalam. Dia mendekatimu untuk menjilat.
Dia benar-benar ingin menguras hartamu. Cepat tangani dia. Ruang tamu kita ini, kabar mengizinkan anjing gila masuk dan menggonggong. Bisingnya membuat kepalaku sakit. Kau tidak menduga? Konspirasimu telah kubongkar. Di hadapan Kak Biau, kau berlagak apa? Oh, konspirasi apa? Kak Biau, kau tidak boleh tertipu oleh penampilannya ini. Dia terus memindahkan aset secara diam-diam. Industri yang dijual itu, uangnya sama sekali tidak kembali ke akun perusahaan. Semua telah dicuci olehnya secara diam-diam melalui berbagai saluran. Dia ingin membunuhmu, lalu menelan segalanya. Sudah selesai? Kak Biau, aku sudah selesai bicara. Bukti-buktinya jelas. Kau jangan sampai melepaskan si serigala berbulu domba ini. Dia sekarang ada di sini. Kita bisa... Kak Biau ternyata percaya. Dia marah. Jang San pasti mati. Kak Biau, tenangkan diri Anda. Jangan samakan diri dengan orang seperti dia. Merusak kesehatan. Asalkan Anda memberi perintah, keluarga Liu bersedia membantumu. Buat dia memuntahkan semua yang dimakannya dengan bunga. Lalu buat dia tidak bisa hidup. Dan tidak bisa mati. Dia menuju ke arahku. Liu Zicheng, kau itu apa sih? Kak Biau, aku adalah membantu mengungkap. Membantuku. Kau pantas apa? Kakakku berbuat tidak perlu menjelaskan kepada orang berbertiu. Kakak, dia ambil uang, asalkan dia minta. Aku dengan rela memberikannya. Perlu kau di sini mengoceh dan memecah belah? Kak Biau, aku... Tahu kakakku ambil uang untuk apa? Untuk membelikan keluarga Liu dan orang-orang buta itu peti mati yang bagus. Liu Zicheng, tampaknya pelajaran terakhir masih kurang sakit. Apakah kau merasa bahwa sisa hidupmu duduk di kursi roda terlalu membosankan, sehingga ingin pindah tempat berbaring? Bagaimana kalau di tepi sungai? Tidak mungkin. Kau. Lalu kenapa kalian buru-buru mengurus? Visa, bagaimana menjelaskannya? Bukankah ini kabur? Hei. Tuan Muda Liu, apa kerjaan intelijenmu ini? Cukup detail, ya. Sampai-sampai tahu aku mengurus visa. Benar. Buktinya jelas. Kau dan adikmu Zhang Xiaoyu, visa darurat Australia, untuk Biaoge. Dia bahkan membawa adiknya. Ini sepenuhnya kabur dengan uang, ya. Adikku Zhang Xiaoyu. Tahun ini kelas 3 SMA. Lalu apa? Hei. Sialan. Orang lain sebelum Kak mengirim adik ke luar negeri untuk sekolah, sekalian mengurus visa. Tapi di matamu, ini jadi bukti kabur dengan uang? Tidak mungkin. Mengirim orang belajar ke luar negeri. Mana ada yang mengurus visa sendiri? Dia jelas adalah... Kau ini siapa sih? Itu adalah adik kandung kakakku. Sungguh, sebagai kakak mengirim adik belajar ke luar negeri, sekalian mengurus visa. Dalam beberapa hari lalu adik naik pesawat dan kembali. Ada masalah apa dengan ini? Akan kembali dalam beberapa hari. Liu Xiaoye, orang bercawit lah 2 titik. Harus memaksakan diri, hingga sisa harga diri terakhir juga hilang. Pauzi, hantarkan tamu. Hantarkan Liu Xiaoye pulang dengan baik. Jangan biarkan dia jatuh lagi di jalan. Lagi pula, sudah tidak ada yang bisa dijatuhkan lagi. Kak Biau, aku Sanye, aku bodoh. Maafkan aku kali ini. Kak Biau, Sanye, ampuni aku. Liu,
Kemudiannya di kursi rodain. Diam dengan baik. Otakmu tidak bagus. Kaki dan kakimu juga tidak bagus. Masih belajar bermain intrik seperti orang lain. Hematlah usahamu. Kakak, menurut gaya sampah seperti ini seharusnya Dia tidak perlu berdebat dengan orang yang hampir mati. begitu aku dengar dia memaki Anda, aku tidak bisa menahan. Berasa Anda akan pelihara setelah ke Australia? Benar. Aku akan mengantar adik perempuanku, mengurusnya dengan baik. Tentu saja akan kembali. Masih banyak urusan di Jiangcheng. Buat apa aku lari ke Australia? Tapi, aku sudah... Anda sudah... apa? Aku sudah minta kepada ayahku 1 miliar. Barang-barang sudah dikemas. Kupikir Anda akan kabur lagi, siap mengikuti Anda melarikan diri. Ana. Anda minta 1 miliar. Bersih untuk kabur bersamaku? Buat Murung Wan. Dari Prompt. Sepanjang hari memainkan apa? Drama sedih? Kalau tidak, Anda tiba-tiba berubah sifat, masih bergaul dengan Zhao Debiao, lalu tiba-tiba buru-buru menjual aset, juga mengurus dokumen ke luar negeri. Bukankah Anda ingin menggasak uang lalu kabur? Apalagi, aku takut Anda sendirian. Kalau bertiur, tidak boleh. Wan, selama Anda ada, aku tidak akan pergi kemana-mana. Kalau kedepannya Anda berani membuatku salah paham lagi, aku akan benar-benar gunakan 1 miliar itu untuk menyewa pembunuh, mematahkan kakimu. Baiklah, uang untuk menyewa pembunuh akan kubayar. Taga. Semua saudara, perkembangan transformasi sesuai dengan expecting di bawah semua industri abu-abu telah diselesaikan legalisasinya atau dijual terpisah. Aliran dana kembali lancar. Grup Sanjiang yang baru didirikan setelah berhasil mendapatkan di area selatan kota 2 bidang tanah, perusahaan logistik, dan izin perusahaan keamanan juga telah disetujui. Mulai sekarang, kita di sini kota Jiangcheng ada pengusaha yang jujur dan terhormat. Hyokaku dan Sangya memimpin dengan baik. Bagus sekali. That's why Rents. Akhirnya tidak perlu khawatir lagi. Benar-benar. Aliran dana sudah diawasi dengan baik, terutama yang dijual terpisah. Sebagian besar aset pihak penerima Akids sudah diperiksa semua belum? Daga, ini tenang saja. Chen Tianfeng yang mengawasi sendiri. Semua melalui jalur transaksi resmi. Latar belak yang pembeli juga sudah diskringin. Sekadar mesin YouTube dia. Dia beberapa perusahaan investasi dari luar nas yang mengambil alih. Dia di mana? Ini harus rapat harga. Sudah aku sampaikan padanya. Ini pun bisa terlambat. Chen Tianfeng, pabrik yang dia tangani di sana. Bagaimana penanganannya? Di sana, gerakannya paling cepat. 3 klub malam atas namanya. 2 rumah pinjaman gelap. Dan pusat spa itu, kurang dari setengah bulan, sudah semua dilepas. Dana kembali, 20% lebih tinggi dari perkiraan. Menurutnya, pelanggan tetap yang membeli dengan harga premium. Pelanggan tetap. Sudah diperiksa? Sudah ditanyakan. Chen Tianfeng bilang itu hubungan lama dulu. Ya, modal dari Jinghai ingin memasuki industri hiburan kota Jiangcheng. Menurut Sekin, dananya tidak masalah, jadi nggak diteliti lebih lanjut. Biaoge, Sanya, gawat, Chen Tianfeng berkhianat. Apa? Jelaset. Kita, menurut kebiasaan, menerima penyerahan batch terakhir, dana dan buku akun dari Fengji. Sampai di tempat, baru sadar dia sudah mengganti semua orangnya. Dia juga menyuruhku menyampaikan pesan. Pesan apa? Dia berkata, Zack, terima kasih Zisanya dan Biaoga yang dermawan. Sepertiga dari bisnis, semua menjadi miliknya. Dia juga berkata, mulai hari ini,
Di bawah tanah Jiangcheng, dia Chen Tianfeng juga ingin mendapat bagian. Orang jahat, aku akan menguliti kulitnya. Tak ke, aku segera bawa orang untuk menghancurkan sarang emasnya. Betul. Tak ke. Tapi, dari mana dia dapat banyak dana itu untuk mencaplok begitu banyak bisnis? Benar, pabrik-pabriknya itu bukannya sudah dijual ke perusahaan investasi Jinghai? Sial, kita pasti sudah dipermainkan olehnya. Apa Jinghai, perusahaan investasi yang datang itu? Menurutku, itu pasti Chen Tianfeng ingin main tangan kiri ke tangan kanan, mengemis dengan harga murah bisnis inti kita. Tak ke, itu kan sejumlah besar uang. Dari mana dia dapat banyak uang itu? Chen Tianfeng, modal di belakangnya telah Murong Waiting. Hal dari kehidupan sebelumnya, apakah harus terulang lagi? Murong Waiting, Chen Tianfeng. Sudah jelas kan? Langit Jiangcheng udah bebas. Kalian minta jalan untuk mundur. Chang San, kau pikir begini, sudah menang, lebih baik kau menjaga posisi raja bawah tanah. Hidup sembunyi seumur hidup, kesepian hingga tua. Dulu adalah kau yang tidak melindungi Wan Wan. Tak ke, kematian Murong Wan Wan adalah kecelakaan. Bukan salahmu. Orang tua. Kau masih berani kau menyebut putrimu? Kalau bukan karena kau yang memaksanya menikah dulu, dan kalau bukan karena matamu hanya melihat keuntungan, bagaimana mungkin dia? Ikarak sulungku, sejak Nona Murong tidak pernah tidur nyenyak sehari pun. Kalau bukan karena Nona Murong, saya belum sehingga berkata pada kakak sulungku untuk hidup baik-baik. Nyawanya sudah lama bukan miliknya sendiri. Chang San, kau pantas menerimanya. Kaulah, itu semua karena kamu. Kalau bukan karena kau, putriku, bagaimana mungkin membangkang padaku? Dia juga tidak akan kabur dari pernikahan dan tidak akan mati. Kaulah yang membunuhnya. Adikku Chang Xiaoyu juga kau bunuh? Benar. Kalian semua seharusnya menemani putriku dalam kubur. Chang San, semua ini adalah ulahmu. Kakak? Kak Biao? Biaozi? Kak Biao? Kakak? Aku baik-baik saja. Chang San, matilah kau. Akulah yang menyakiti semua orang. Jangan bergerak. Akulah yang menyakiti semua orang. Berjongkok. Wan. Tunggu aku. Hal yang sama tidak boleh terjadi lagi. Tidak boleh. Biaozi. Kakak, kau bilang gimana? Sekarang aku akan segera kirim orang untuk menggerebek markas barunya. Jangan buru-buru. Chen Tianfeng, agensi boneka yang berdiri di belakangnya, baru yang harus kita selesaikan. Kakak, maksudmu? Kau bilang gimana? Semua saudara mendengarkanmu. Benar. Beres about it. Stabilkan saudara-saudara di bawah. Parisa, apakah masih ada pengkhianat? Kate Brett, industri yang dibawa oleh Chen Tianfeng, segera buat daftarnya. Itu sama 2 rumah uang bawah tanah itu. Dan jalur logistik. Saya ingin tahu struktur kepemilikan saat ini dan aliran dananya. Ketiga, selidiki dengan jelas Chen Tianfeng dan Murong Waiting tentang hubungan aktivis dengan Baozi. Kamu yang menanganinya sendiri. Ingat, selidiki secara diam-diam. Jangan sampai mengganggu. Sanya. Kakak, maksudku, kalau benar-benar Murong Waiting, si rubah tua itu, aku khawatir dengan sisi Nona Murong.
Sisi Wan Wan. Aku ada mensakannya. Putri hitam generasi kedua kita. Ini mau bertransformasi menjadi istri dan ibu yang baik. Nona ini sendiri yang masak, harap jangan tidak tahu terima kasih. Wan Wan, aku bakti jika aku dan ayahmu suatu hari terpaksa berdiri di sisi berlawanan, ayah bakti mana Mafru akan memilih. Aku akan memilihmu. Tapi saya akan bersaing sekuat tenaga agar hari itu tidak datang. Cakap dengan kata-kata itu sudah cukup. Adonannya basah. Bagaimana ini? Ini Buat lagi satu. kamu yang buat. Baik, aku yang buat. Kak. Sudah sialan. Proyek bertempat sebisnis Chen Tianfeng. Pembeli akhirnya semuanya mengarah ke sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di Kepulauan Virgin. Sumber dananya memang adalah akun luar negeri keluarga Murong. Murong Waiting dan Chen Tianfeng ingin saat pondasiku belum stabil menelan sepotong daging terlemak dalam transformasiku. Ternyata si rubah tua ini lalu saat dia tidak takut merusak hubungan ayah anak nona besar. Mereka sedang memaksaku membuat pilihan, entah ditelannya ataupun kebaikan pernapasan Wan Wan, dan menyentuh kepentingan keluarga Murong. Dan kepikir, dia tidak hanya punya alasan untuk menyingkirkanku, tapi juga bisa membuat Wan Wan putus asa. Kak. Lalu sekarang kita harus bagaimana? Berkelahi langsung? Para saudara tidak takut. Jangan Murong Waiting ingin bermain. Kita akan temani dia bermain. Berkelahi langsung justru sesuai keinginannya. Dapat aturan permainannya harus diubah. Murong Waiting ingin meminjam tangan Chen Tianfeng untuk memecah grup Sanjiang, maka kita akan potong tangannya dulu. Tuan, di sisi Chen Tianfeng sudah siap. Di sisi Zhang San ada yang mencurigai pasukan Zhao Debiao sedang bergerak diam-diam. Tapi tujuannya tidak jelas. Lebih baik dia curiga. Aku justru takut. Kalau dia benar-benar bodoh. Bidak-bidak sudah ditempatkan. Tinggal lihat bagaimana dia melangkah selanjutnya. Bagaimana dengan Wan Wan? Nona besar sepertinya sedang membantu adik perempuan Zhang San, Chang Xiaoyu, mengurus beberapa dokumen untuk ke luar negeri. Gadis ini masih belum mau menyerah. Sudahlah, biarkan dia berbuat semaunya. Tunggu sampai Zhang San menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya. Dia akan paham dengan sendirinya. Ingat, pada saat-saat kritis, lindungi Nona. Baik. Mentalnya cukup bagus. Sudah melakukan banyak kejahatan, masih berani tidur dengan mata tertutup. Chang, San, bagaimana kau masuk? Di kota Jiangcheng ini, adakah tempat yang tidak bisa aku masuki? Memang tidak ada. Tuan San bicara masih begitu tajam ya. Tapi kakak suka sikap sombongmu ini. Tuan San, dulu aku salah menilai. Tak disangka kau adalah naga tersembunyi di dasar. Sekarang baiklah, kau sudah menonjol. Sedangkan aku juga sudah mendirikan pintu sendiri. Mengapa kita harus bertarung sampai mati? Bisnis bawah tanah di kota Jiangcheng ini, sepotong kue yang besar, kau makan sendirian, sangat tidak menarik. Oh, maksud kakak Feng adalah Murong Waiting, si rubah tua itu, mengira bisa menggunakan aku sebagai senjata. Setelah dipakai lalu dibuang. Aku meludah. Aku Chen Tianfeng bisa sampai hari ini bukan karena belas kasihannya. Dia memberiku uang dan pengaruh, hanya ingin menggunakan tanganku untuk menelan industri yang kau bangun dengan susah payah. Sekalian memutuskan kemungkinanmu dan Wan Wan, gadis itu. lanjutnya. Tuan San, kau pikir mengapa kita harus mengikuti naskahnya? Grup Sanjiangmu
dasar belum stabil. Sedangkan tempatku, walaupun sudah diambil kembali, tapi juga butuh pelindung dan jalan baru. Kita bekerja sama di permukaan, kau lanjutkan bisnis bersihmu. Sedangkan aku bertanggung jawab atas bagian bawah tanah ini. Uang dari keluarga Murong, kita terima saja. Bisnis, kita lakukan sendiri. Kedengarannya menarik. Adapun soal keuntungan, kita bagi dua. Nantinya, baik dunia hitam maupun putih, kota Jiangcheng ini, bukankah kita yang berkuasa? Murong waiting, biarkan dia pergi ke neraka. Tetapi Feng Jie, uang kosong saja tidak cukup. Kau tidak akan berbalik dan menjualku, kan? Lagi pula, kecepatanmu mengkhianati Tuan. Hampir penyemai, budak 3 marga. Changsan, bisnismu ini kalau mau lakukan, lakukan saja. Kalau tidak, pergi. Feng Jie, jangan marah. Lihat dirimu. Kenapa jadi buru-buru? Aku beritahu kau, Zhang Zhao Debiao itu hanya seorang kasar. Kau mengandalkan dia bisa punya masa depan apa? Di matanya hanya ada kau, Zhang Sedangkan aku, Chen Tianfeng, ingin kerajaanku sendiri. Murong Waiting mengira dia bisa mengendalikan segalanya. Sejujurnya, aset luar negerinya semua diinvestasikan padaku. Uang di tangan siapa, dialah yang berkuasa. Dan catatan keuangan itu semua ada padaku. Pak Polisi, sudah dengar kan? Kata lihat mafia, pencucian uang, penyelundupan, cukup untuk beberapa hukuman seumur hidup. Changsan, kau menjebakku. Sudahlah, it's hard aku kuat untuk bermain denganmu. Hitung waktunya, Pak Polisi, seharusnya sudah hampir sampai. Jangsan, kau gila. Kau melaporkanku, milikmu sendiri. Tempat bisnis juga hancur. Industri-industri itu secara nominal ada padaku, tapi jika diselidiki tuntas, keluarga Murong juga tidak bisa lari. Dan grup Sanjiangmu yang baru diambil alih, bagian industri itu juga tidak bisa lepas. Ini seperti melukai musuh 1000, kau sendiri rugi 800. Kerugian keluarga Murong, apa hubungannya denganku? Adapun milikku sendiri, yang dilakukan grup Sanjiangku, semuanya bersih dan putih bisnisnya. Changsan, kau pengecut licik ini. Aku tidak akan melepaskanmu. Tuan, ada masalah besar. Chen Tianfang, semua tempat usahanya, termasuk 2 rumah pinjaman gelap dan jalur logistik pelabuhan utara kota, setengah jam yang lalu digerebek oleh polisi. Chen Tianfeng ditangkap di tempat. Menurut kabar, bukti-buktinya kuat. Apa? Siapa yang melakukannya? Ialah Changsan. Dia langsung melaporkan. Kita sama sekali tidak sempat bereaksi. Kita, berapa banyak uang kita dan barang di dalamnya? Setidaknya 8 miliar dana kair dan banyak saluran lainnya. Disita semua. Changsan, bagaimana kau berani? Kau gila. Gila. Tuan, kau datang. Tanda tangani ini. Ini adalah perjanjian melepaskan hak kelola atas grup Sanjiang. Mulai sekarang, kau tidak boleh lagi mencampuri urusan hitam putih di kota Jiangcheng. Tapi Wan Wan akan menemanimu. Aku tidak akan menandatanganinya. Masih ada 20 menit. Pesawat Wan Wan akan segera terbang. Aku atur dia untuk hidup di luar negeri. Dia akan segera melupakanmu dan memulai hidup baru. Tanpa izinku, seumur hidupmu, jangan harap bertemu dia lagi.
kecuali kau menandatanganinya. Baru aku akui perasaanmu terhadap putriku. Aku akan memberimu sejumlah uang yang membuatmu kaya seumur hidup, agar kau dan Wan Wan hidup dengan tenang. Meskipun kau tidak menandatangani, aku tetap bisa membuatmu dalam semalam menjadi tidak punya apa-apa, bahkan lebih buruk dari sebelumnya. Wan Wan mungkin akan membenciku, tapi suatu hari nanti dia akan mengerti niat baikku. Aku dalam masa transisi grup. Jika melepaskan hak kelola, akan segera dihabisi oleh kalian yang mengincar ini. Bukan sedikit. Mungkin dia bisa bertahan melewatinya. Kau tahu itu tidak mungkin. Jika saya menandatangani, itu sama saja dengan mengkhianati saudara yang berjuang bermaksud. Mereka baru menikmati beberapa hari kehidupan yang baik. Kalau begitu, apakah kau akan meninggalkan Wan Wan? Sebagai Jangsan yang hidup kembali, saya bukan ingin membuktikan kepada siapapun bahwa saya layak. Saya hanya tidak ingin diperlakukan semena-mena dan melindungi orang-orang di sekitar saya. Tapi saya tidak akan mengorbankan satu pihak pun untuk menukar pihak lain. Syaratmu, saya pada trading. Ancamanmu, saya kau juga tidak takut. Kepadamu. Tuan, Biauzi, cepat. Gerakkan semua koneksi, gunakan semua sumber daya. Hentikan pesawat yang akan lepas landas. Meki harus kembali ke Jiangcheng. Kita harus menemukan Kapten Wan Wan. Wan Wan, tunggu aku. Wah, ketiga. Ini Murong Waiting. Ingin menghancurkan dari akarnya ya. Dia sendiri terluka parah. Lalu ingin menggunakan Nona Murong. Memaksamu menyerah. Jika menandatangani perjanjian ini, saudara-saudara kita, usaha yang diperjuangkan akan hancur semua. Di kehidupan sebelumnya, Akid dengan pengecut meninggalkan Wan Wan. Di kehidupan ini, apakah harus meninggalkan saudara yang mempercayakan nyawa mereka padaku? Aku terlahir dari kembali hanya untuk menjadi pengecut lagi? Meninggalkan Wan Wan, aku tidak bisa. Kari, perluas area pencarian ke seluruh dunia, harus temukan Wan Wan. Bos, pesan nasi goreng telur. Baik, segera datang. Changsan. Changsan, benar-benar kau ya. Aku bilang kok melihat sangat familiar. Sekarang kau masih terpuruk seperti ini? Orang gagal ya? Aku ingat setengah tahun lalu, kau dan Putri Hei Honghui sangat jatuh cinta. Kenapa sekarang dibuang oleh Nona besar itu? Sudah kukatakan, kodok ini ya, jangan bermimpi makan. Daging angsa, seorang pelayan, dan masih berkhayal memanjat cabang tinggi. Sekarang baiklah, cabang tinggi tak teraih, malah membuat diri sendiri jatuh ke lubang lumpur. Nasi goreng telur. Sudah siap? Jangan gak terburu-buru. Sekarang kau mampu beli nasi goreng telur? Lebih baik begini. Aku beri kau semangkuk nasi putih, lalu gratis beri kau sedikit acar. Bagaimana?
Pak ketiga, Kakak, Ada bagus. sudah 1,5 tahun berlalu. Tempat yang harus dicari, udah aku cari semua. Di negara lain saya main bola sudah mengirim orang untuk menyelidiki. Tapi Murong Waiting itu menyembunyikan dirinya terlalu dalam. Nona Wan juga. Spirit menguap dari dunia. Baik. Abang, kau beri aku sedikit waktu lagi. Bahkan jika lagi membalikkan bumi, aku pasti kali ini. Biar sih. Bawa orang-orangmu keluar dulu. Jangan sekali membuat tamu di toko ini ketakutan. Bos, nasi goreng. Datang. Abang, Murong Wan. Kau? Benar-benar kau? Kenapa baru datang? Apa yang sebenarnya itu, Jashin? Maaf, Kau tahu setengah tahun ini, bagaimana aku melewatinya? Aku pikir seumur hidupku tak akan bisa bertemu denganmu. Dan aku ada di sini, di Jiangcheng, di restoran ini. aku juga tidak mau. Ayahku, dia menggunakan nyawamu dan adikmu untuk mengancamku. Dia bilang asalkan aku benar-benar pergi, memutuskan harapanmu, kau baru bisa aman hidup. Jadi engkau pegang begitu saja? Aku tidak berani bertaruh. Aku tahu cara ayahku. Dia mengatur pesawat untukku, identitas palsu, mempersiapkan aku untuk pergi ke luar negeri. Tapi di tengah jalan aku diam-diam ganti mobil dan lari kembali. Aku ingin tinggal di tempat yang dekat denganmu. Aku takut jika aku muncul akan membahayakanmu. Jadi di sini sambil bekerja diam-diam, sambil memikirkan solusi. Bodoh. Engkau pikir dengan bersembunyi, Murong Waiting akan benar-benar melepaskanku? Setengah tahun ini, grup Sanjiang, serangan terang-terangan dan diam-diam, sudah mengalami banyak. Kau pikir dengan mengalah bisa mendatangkan kedamaian? Aku tahu, setengah tahun ini aku juga tidak diam. Ini adalah bukti yang aku kumpulkan diam-diam, cukup untuk mengancam identitas raja bawah tanahnya. Kemana? Untuk menghitung dengan ayahmu. Dengan bunga dan pokok, kita hitung bersama. Baik, aku akan mengikutimu. kakak ipar, syukurlah kamu sudah kembali. Ini 8.200.000. Anggap saja untuk biaya makan hari ini. Ayah. Ayah, Sudah datang. cepat ke sini. Apa artinya ini? Akhirnya menjadi 82 juta.